Tidak bisa di hari 21 sebisanya. Tidak ada hitungan lagi setelah hari 21. Mau sebulan berikutnya kah? Atau 2 bulan berikutnya kah? Atau 3 bulan, 4 bulan berikutnya? Terserah. Selama dia hendak melakukannya atau menunggu ulama yang datang ke rumahnya untuk mendoakannya, maka di situ mempunyai afdoliyah tersendiri, keutamaan sendiri, seperti yang dianjurkan kita oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakikahkan dirinya ketika umurnya berapa? 40 tahun sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Ya, wajib kada. Kecuali kalau akikahnya apa? Nazar. Jadi wajib. Tapi aslul hukum, asal-asalnya hukum di dalam akikah itu adalah sunnah. Alangkah afdalnya jikalau kita hendak melaksanakannya, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam akikah tersendiri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah SAW itu pernah mengakikahkan cucu tercintanya, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Diperoleh kedua anak mulia tersebut dari pasangan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra juga dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan mereka semua, ahlul bait, anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum akikah saja, ya, ketika seseorang pasangan suami, pasangan istri, ya, itu juga bisa mendorong di dalam potensi anak tersebut untuk mengkadar anak tersebut menjadi anak yang soleh. Laki-laki disunahkan ketika hendak menikah memilih pasangannya. Begitupun binian, perempuan pun disunahkan untuk memilih pasangannya. Ya, tidak asal dijodohkan begitu saja. Al-ab wal seorang ayah dan seorang ibu harus melihat kemaslahatan pasangan anak lakiannya atau anak biniannya. Memang jikalau ada seorang binian alias seorang anak wanita, jikalau didatangi, dilamar, memang di situ disunahkan untuk kita tidak menolaknya selama anak lakian tersebut adalah anak lakian yang baik, anak lakian yang soleh, anak lakian yang bisa mendidik kedua pasangan suami istrinya dan lain-lain. Tidak boleh. Tapi selama tidak ada kemaslahatannya, alias si laki-laki tersebut ini tidak sholat, alias tidak memberikan didikan yang baik, tidak memberikan didikan yang islami, tidak beribadah, waliyadzubillah min dalik, sholat pun kada, maka seorang anak binian wajib menolak pilihan orang tuanya. Karena kenapa? Karena nanti berdampak di dalam potensi untuk mendidik anaknya tersebut. Ya, makanya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Doanya Rasulullah SAW ketika menikahkan siapa? Menikahkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Apa doanya Rasulullah SAW? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Yang terakhir ini lebih dominan. Apa? Wa akhrajakuma al-kathir al-tayyib, kata Rasulullah SAW. Selain Allah Ta'ala memberkahi kalian berdua dan Allah Ta'ala memberkahi kalian berdua, apa kata Rasulullah SAW? Wa akhrajakuma, dan mudah-mudahan kata Rasulullah SAW Allah menurunkan dari pasangan pian berdua ini al-kathir, yang banyak, bukan hanya banyak gak potensi buat apa? Al-kathir at-tayyib, yang banyak wahai Fatimah, juga apa? Yang at-tayyib, yang baik, duriyah yang baik, duriyah yang soleh. Kita lihat terwujud doanya Nabi Muhammad SAW. Keluar Hasan dan Husain, Husain keluar Sayyidina Ali Zainal Abidin, keluar Sayyidina Muhammad Al-Bagir, keluar Ja'far Shadiq, keluar Ali Uraidi, Muhammad An-Nagib, sampai duriyah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Itu berkatnya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua pasangan ini, ya, sebelum adanya akikah,
belum adanya tasmiyah, belum adanya khitan, dari pernikahan tersebut kita bisa lihat nanti anaknya nanti dari pasangan ini jadi apa ya? Sohibul TikTok, ya, apa sohibul jamaah, bisa kelihatan. Kalau dari duanya ini sohibul jamaah alias gemar sholat jamaah, kemudian nuansa rumahnya islami, nuansa rumahnya zikir, nuansa rumahnya Al-Quran, nuansa rumahnya sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dari sebelum punya anak pasti mau nggak mau, suka nggak suka, anaknya pun akan gemar nanti suatu saat kalau sudah punya anak, pasti anaknya pun apa? Gemar Al-Quran. Pasti anaknya pun gemar sholat jamaah. Pasti anaknya pun suka apa? Membaca zikir. Pasti anaknya pun apa? Gemar sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tua punya pengaruh besar sebelum menimbang alias mengomong cucu. Ya kan? Datang kepada binian, anak binian pian lihat. Ini anak laki ini gimana ini? Rasulullah SAW pun memilih Rasulullah SAW. Sebelum Ali siapa yang datang? Abu Bakar datang. Ya, diam Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar siapa datang? Setelah Umar datang. Oh, ini kaliber yang datang. Diam Rasulullah SAW sampai datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu pun Sayyidina Ali pun apa? Sayyidina Ali pun itu enggak datang begitu saja. Supan, beliau ini ya kan malu. Itu pun didorong dengan 3 sahabat tadi. Ya, 3 orang, bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman didiemin oleh Rasulullah SAW. Hendak meminang siapa? Fatimah Zahra. Tapi 3 ini kada sakit hati. Kalau kita kan sakit hati ya ditolak ya. Bisa-bisa kita santet nih ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Tapi apa? Mendorong ya Ali, ini jawabannya berarti pian ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Katanya Ali, saya punya apa? Gak punya apa-apa. 3 sahabat ini orang-orang sugih semuanya. Ali gak punya apa-apa. Bisa apa? Sudah, ini sudah isyarat buat pian sudah. Didoronglah oleh 3 sahabat tadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk apa? Untuk masuk alias meminang, melamar Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Ya, bukan langsung nyelonong gitu saja minta kada, tapi butuh apa? Adab, sopan santun datang kepada Rasulullah SAW. Gak langsung melamar kada. Tapi Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, wahai Ali, pengen dengan anak saya. Namanya Ali memang ya. Dua-duanya ini menyimpan cinta, tapi cintanya kada diungkapkan. Kalau kita kan cinta sama bini diungkapkan ya. Di mana? Di Instagram, ya kan? Ini sohibul Instagram nih anak ini. Yang binian juga diungkapkan di mana? Di Facebook. Nah, love. Nah, kalau Fatimah Zahra cinta sama Sayyidina Ali memang ngefans, followernya termasuk follower Instagramnya. Tapi apa? Didoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya ini jodoh. Begitupun ketika siapa? Ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ngefans berat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cintanya kada diarahkan dalam perbuatan yang haram. Ya, cintanya diungkapkan dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, kalau seandainya ini jodoh buat saya, dekatkan ya Allah, ya Khadijah itu. Ya, dekatkan ya Allah, dekatkan. Cinta maklum, manusia itu pasti punya apa? Cinta, naluri itu. Cinta itu biasa, ya kan? Kalau orang nggak punya cinta, mati aja ente. Nggak punya rasa, manusia pasti punya cinta, ya kan? Nah, dari itu semuanya cinta yang tersembunyi dalam hati Sayyidatina Fatimah Zahra. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun cintanya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra juga yang tersembunyi, yang sangat luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terwujudnya suatu ikatan yang abadi, suatu ikatan yang resmi, yaitu ikatan pernikahan. Begitupun Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, tidak lagi menikah dengan yang lain. Begitupun dengan Sayyidina Ali, ketika sudah menikah dengan Fatimah Zahra, tidak melirik wanita yang lain. Bunga desa itu bukan desanya Simpang Nungki, bukan. Ya kan, bunga desanya di waktu itu. Luar biasanya ini wanita yang jadi pemimpin kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatin nisa ahlul jannah bil jannah. Huddu absarakum fa inna Fatimah binti Muhammad tamur ala sirat. Ya kan? Itu mulia Sayyidatina Fatimah Zahra hingga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikatan yang abadi,
ikatan yang suci, yaitu dengan apa? Dengan pernikahan tersebut. Hingga Rasulullah SAW mengatakan, tidak ulun nikahkan putri ulun tercinta ini dengan Sayyidina Ali, maksudnya Fatimah Zahra, kecuali dapat izin resmi dari Allah Subhanahu wa taala, dan perayaannya bukan hanya di dunia, katanya Rasulullah SAW. Di surga pun merayakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, malaikat merayakan resepsinya. Kalau di sini bahasa Banjar resepsi itu apa? Pengantenan, ya kan? Pengantenannya bukan hanya dia di dunia. Di surganya Allah taala ada pengantenan, bayangkan. Dirias surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika pernikahannya Sayyidatina Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali, subhanallah. Ya, enggak salah dapat anak-anak yang mulia, kaliber-kaliber yang luar biasa, siap berkorban apa segala macam. Ya, sehingga dari pasangan tersebut keluarlah Sayyidina Hasan dan Husain, duriyah-duriyah yang soleh-solehah, ya kan, hingga saya sampai di detik ini duriyahnya pun mengalir ibarat aliran air yang suci. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya mereka orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maka dari itulah kita ambil sedikit daripada pelajaran akikah ini, pelajaran yang begitu mulia ini, ya. Makanya sebelum kita menikahkan anak, sebelum kita buat acara akikah, tasmiyah, khitan dan segala macam, lihatlah pasangan anak-anak kita ketika kita menikahkannya. Jangan asal menjodohkannya, jangan asal yang segala macam, takutnya naudzubillah min dzalik berdampak buruk kepada anak kita. Naudzubillah min dzalik, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kita juga anak-anak kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan khususnya anak daripada Abdurrahman Ad-Dibai, Faza Ainaya Salsabila, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang solehah, juga orang tuanya menjadi pasangan soleh-solehah, juga anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh-solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kemaslahatan anak kita dan membantu semaksimal mungkin anak kita supaya anak kita itu gemar berbakti kepada kita. Rahimallahu walidan a'ana waladahu bibirrihi, kata Rasulullah SAW. Sungguh mulia seorang orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa membantu anak kita untuk berbakti kepada kita, ulat, kemudian kita sabar, dan itu adalah anjurannya Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan sabarlah kepada anak kalian untuk mendidik shalah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ada berkahnya keluarga besar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat pian semua terkabul semuanya. Haji Abdurrahman Dibai juga anaknya istrinya kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama ulun di sini beliau yang menyetirkan mobil kita ini. Mudah-mudahan hajatnya terkabul, juga mereka yang berbuat baik kepada ulun, Allah taala tahu semuanya. Haji Mugni juga keluarga besarnya, juga semuanya, saudaranya semuanya yang hadir di sini berbuat baik semuanya. Allah taala tahu kebaikan pian. Tanpa urun harus sebutkan, insyaallah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan yang pian keluarkan, insyaallah pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.